Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat belajarnya. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ibu guru berharap anak-anak tetap selalu sehat ya. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran tematik dan PJOK. Kita akan belajar di tema 4, subtema 4, pembelajaran 4. Nah, anak-anak simak video yang baik-baik ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Pada pembelajaran tematik kali ini, kita akan belajar di tema 4, subtema 4, kebersamaan dalam keluarga pada pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 ini, kita akan belajar yang pertama muatan bahasa Indonesia, muatan SPDP, dan PJOK. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar menuliskan ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Anak-anak pasti sudah tidak asing kan dengan ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Pada pembelajaran sebelum-sebelumnya, kita juga sudah sering mempelajari ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Nah, anak-anak, ungkapan permintaan tolong digunakan ketika apa? Ketika kita membutuhkan bantuan orang lain. Dan ungkapan terima kasih kita gunakan ketika apa? Ketika kita sudah dibantu oleh orang lain. Nah, jadi kalau anak-anak membutuhkan bantuan orang lain, anak-anak harus meminta bantuan dengan cara mengucapkan tolong. Dan ketika sudah dibantu, anak-anak harus mengucapkan terima kasih. Nah, di sini Bu Guru memiliki contoh percakapan tentang ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Di situ percakapannya antara Mei dengan ibunya. Nah, yang pertama, ibunya mengucapkan, "Mei, tolong bantu ibu menyiram tanaman ini ya." Kemudian Mei menjawab, "Baik, Bu." Dan kemudian ibu berkata, "Terima kasih, Mei." Kemudian Mei menjawab, "Sama-sama, Bu." Nah, jadi pada percakapan tersebut yaitu ibu yang meminta bantuan kepada Mei untuk membantu menyiram tanaman. Dan kemudian Mei menyanggupin untuk membantu ibu menyiram tanaman tersebut. Dan kemudian ibu mengucapkan terima kasih kepada Mei. Dan Mei membalasnya dengan sama-sama, Bu. Bisa dipahami anak-anak tentang percakapan ungkapan permintaan tolong dan terima kasih? Selanjutnya kita akan belajar di muatan SPDP, yaitu bahan-bahan alam untuk meronce. Anak-anak masih ingat kan kemarin kita sudah belajar apa? Belajar meronce dari bahan-bahan alam. Nah, masih ingat apa tidak? Pengertian meronce itu apa? Jadi, meronce adalah merangkai benda dengan tali. Nah, benda yang dironce itu harus berlubang agar bisa dimasuki benang atau tali. Dan bahan-bahan alam untuk meronce itu apa saja? Seperti ada bunga kering, biji-bijian, atau cangkang kerang. Dan bahan-bahan alam tersebut bisa kita gunakan untuk meronce menjadikan kalung, menjadikan gelang, menjadi mahkota. Selanjutnya, Bu Guru mempunyai contoh bahan alam untuk meronce. Nah, di situ yang pertama ada 2 gambar anak-anak. Yang pertama ada gambar apa? Iya, jadi itu gambar biji-bijian. Nah, biji-bijian itu termasuk apa? Termasuk bahan alam. Dan yang kedua itu ada gambar apa anak-anak? Gambar daun. Nah, di situ ada beberapa daun. Ada daun singkong,
ada daun jarak, dan lain-lain. Dan daun itu termasuk bahan alam ya, dan bisa digunakan untuk meronce. Gambar yang selanjutnya ada gambar apa itu anak-anak? Batang daun. Nah, itu batang daun apa? Batang daun singkong. Nah, kira-kira batang daun singkong bisa digunakan kerajinan apa anak-anak? Kerajinan kalung. Nah, siapa di sini yang pernah membuat kerajinan kalung dari batang daun singkong? Dan yang selanjutnya ada gambar apa itu? Gambar bunga melati. Nah, bunga melati juga bisa digunakan untuk meronce. Nah, hasil roncian bunga melati contohnya apa anak-anak? Bisa dibuat kalung, bisa dibuat mahkota, dan bisa juga dibuat untuk gelang. Yang terakhir ada gambar apa ini anak-anak? Gambar kerang. Nah, kerang itu juga termasuk bahan alam yang bisa dibuat untuk meronce. Nah, biasanya kerang ini dibuat untuk kerajinan kalung. Siapa di sini yang pernah membuat kalung dari kerang? Selanjutnya ada materi PJOK, kita akan belajar bermain lompat engklek atau lompat dengan satu kaki. Anak-anak, kira-kira siapa yang pernah bermain lompat engklek bersama teman-temannya? Pasti semuanya pernah bermain lompat engklek kan? Nah, lompat engklek itu apa? Jadi, lompat engklek itu permainan yang dilakukan dengan lompat satu kaki. Seperti ini ya gambarnya anak-anak. Nah, di situ ada dua orang yang sedang bermain lompat engklek. Jadi, mereka menggunakan satu kaki untuk melompat. Selanjutnya, kita mempelajari langkah-langkah dalam bermain lompat engklek atau lompat satu kaki. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu berdiri berjajar di garis awal. Seperti itu ya contohnya anak-anak. Yang kedua, berdiri dengan tegak, angkat satu kaki dan satu lagi berdiri dengan kokoh. Nah, jadi setelah siswa berdiri berjajar di garis awal tadi, selanjutnya anak-anak harus berdiri dengan tegak, kemudian angkat kaki kalian satu dan satu lagi berdiri dengan kokoh. Nah, yang ketiga, kedua tangan saling menyeimbangkan dengan cara kedua tangan diangkat dan diletakkan di samping. Dan anak-anak harus menyeimbangkan agar tidak jatuh. Dan yang terakhir, kemudian siswa melompat menuju garis akhir. Nah, siapa yang duluan mencapai garis akhir, maka itu pemenangnya. Bisa dipahami anak-anak? Kita ulas kembali ya pembelajaran dari awal. Yang pertama tadi kita sudah belajar muatan bahasa Indonesia tentang menuliskan ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Permintaan tolong digunakan ketika apa anak-anak? Ketika membutuhkan bantuan orang lain. Dan ungkapan terima kasih digunakan ketika kita sudah dibantu oleh orang lain. Nah, ketika meminta tolong dan ketika sudah dibantu, anak-anak harus mengucapkan terima kasih. Dan yang kedua tadi kita juga sudah belajar bahan-bahan alam untuk meronce. Bahan-bahan alam tadi apa anak-anak? Bahan-bahan alam yaitu bahan yang berasal dari alam. Contohnya ada apa saja? Ada biji-bijian, ada batang daun, ada bunga, dan ada kerang. Nah, anak-anak bisa menggunakan bahan-bahan alam tersebut untuk meronce. Meronce tadi apa pengertiannya? Meronce adalah merangkai benda dengan tali atau menyusun benda tersebut menjadi satu kesatuan yang indah seperti kerajinan kalung, kerajinan gelang, dan kerajinan mahkota.
Dan yang ketiga, kita sudah belajar tadi materi PJOK, apa anak-anak? Bermain lompat engklik. Bermain lompat engklik itu apa? Yaitu permainan yang dilakukan dengan melompat satu kaki. Langkah-langkah yang harus dilakukan apa saja anak-anak? Yang pertama, anak-anak harus berdiri berjajar di garis awal. Dan yang kedua, anak-anak harus berdiri dengan tegak. Angkat satu kaki dan satu lagi berdiri dengan kokoh. Selanjutnya, kedua tangan diangkat dan ditaruh di samping, kemudian anak-anak harus bisa saling menyeimbangkan. Dan yang terakhir, anak-anak melompat menuju garis akhir. Ada yang dipertanyakan anak-anak pembelajaran hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita telah selesai dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Semangat belajar anak-anak. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.